Sebanyak 14 anggota Polres Wekanan dan Polsek Negara Batin Lampung dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penembakan yang menewaskan 3 polisi dengan terdakwa Kopda Basarsah di Pengadilan Militer 104 Palembang, Senin 23 Juni. Dari 14 orang tersebut, 1 diantaranya dihadirkan secara online. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mencecar para saksi terkait dengan peristiwa penggerebekan judi sabung ayam. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan. Selamat sore, Rahmat. Sore, Siska. Baik, Rahmat bisa disampaikan bagaimana tadi jalannya persidangan pada hari ini? Baik, dapat saya sampaikan dari Pengadilan 104 Militer Palembang untuk lanjutan kasus perkara pembunuhan 3 orang anggota polisi yang dilakukan oleh terdakwa Kopda Bazarsah. Untuk hari ini 14 orang anggota polisi yang merupakan anggota Polres Waikanan dan juga anggota Reskrim Polsek Negara Batin dihadirkan di sidang pengadilan militer pada hari ini. Dari ke-14 orang saksi ini, 1 diantaranya itu dihadirkan secara video conference karena salah satunya itu adalah juga tersangka dalam kasus perjudian. Dan di sidang pemeriksaan saksi hari ini, Majelis Hakim mencecar para saksi. Yang pertama itu ada Ibda Engga Tepati selaku Kanit Resum Satreskrim Polres Waikanan, di mana Engga Depati ini adalah orang yang termasuk juga memimpin jalannya penggerebekan bersama dengan AKP Anumerta Lusianto yang tewas dalam peristiwa penembakan itu. Di situ Engga bercerita kalau bahwasannya ia sudah mendapatkan arahan dari Kapolres Waikanan sehari sebelum kejadian bahwasannya akan ada giat di wilayah Polsek Negara Batin, dan di sana Engga juga diarahkan oleh Kasat Reskrim Polres Waikanan agar segera merapat dan untuk selanjutnya membicarakan soal giat yang akan dilaksanakan di uh, wilayah Polsek Negara Batin itu. Dan di sana dan selanjutnya Ibda Engga juga menceritakan kalau ternyata giat yang dimaksud adalah diduga adanya judi sabung ayam yang akan digerebek oleh uh, Satreskrim Polres Waikanan bersama Polsek Negara Batin. Oleh karena itu, Engga diminta untuk berkoordinasi juga dengan Kapolsek Negara Batin saat itu, yaitu almarhum AKP Anumerta Lusianto. Dan pada saat berkumpul di tanggal 17 sore, Engga ini ikut dalam rombongan dan dia ada di mobil paling belakang karena pada saat itu saksi bercerita kalau dia mampir sholat asar. Jadi berkumpul di Polsek, uh, almarhum Lusianto mengatakan kalau uh, langsung berangkat karena takutnya sudah mulai kesorean. Dan saat tiba di lokasi, Engga turun ke lokasi dan melihat kapal sudah turun duluan, dan setelah terjadi suara tembakan yang pertama terdengar oleh saksi Engga ini sebanyak lebih dari 2 kali tembakan. Dan pada saat di lokasi, ia melihat banyak sekali pemain judi sabung ayam yang berpencar karena takut ketika penggerebekan oleh pihak kepolisian. Dan selain itu, Majelis Hakim lanjut bertanya ke saksi Waras selaku Kanit Reskrim Polsek Negara Batin, ya, di mana Majelis Hakim sempat mencecar beberapa kali kepada dan juga memberikan teguran kepada saksi Aibda Wara ini, di mana dalam keterangannya dia mengaku tidak tahu kalau ada kegiatan judi sabung ayam selama ini di wilayah Polsek Negara Batin. Dan padahal Aibda Wara sendiri sudah menjabat Kadit Reskrim sejak tahun 2024. Dan di situ Majelis Hakim bertanya kenapa tidak melakukan penyelidikan. Dan saksi kemudian menjawab lagi kalau belum ada perintah. Dan di situ Hakim mulai merasa heran dan lebih lanjut menanyakan lagi soal peristiwa penembakan tersebut. Yang saksi Aibda Wara lihat, dia hanya mendengar suara tembakan dari arah gelanggang tersebut, dan kemudian saat dia mendekati arah tembakan, salah satu saksi lainnya berteriak kepadanya agar segera berlindung karena banyak sekali tembakan yang keluar dari dekat gelanggang tersebut. Dan kemudian saksi
Aibda Wara ini melihat korban Bribda Galik yang tersungkur di sekitar arena gelanggang dengan luka tembakan. Selain itu juga untuk anggota reskrim lainnya, baik dari Polres Waikanan dan juga Polsek Negara Batin, pada keterangannya hampir sama. Ada yang melihat ketika terdakwa melakukan penembakan, namun tidak tahu siapa yang ditembak, dan juga ada yang melihat terdakwa ini membawa senjata. Tapi ada juga yang tidak melihat penembakan tersebut. Dan kemudian majelis hakim juga menanyakan kepada saksi Aibtu Kapri Sucipto, terdakwa kasus perjudian yang sudah ditahan di Lapas Waikanan. Dan di situ Bribka Kapri Sucipto ini adalah anggota Brimob Batalion Pelopor C yang bertugas di Bintang Loku Timur. Di situ dalam kesaksiannya, saksi Kapri ini bercerita kalau dia diminta oleh terdakwa Bazarsah untuk menyebarkan undangan event judi sabung ayam yang akan digelar pada 17 Maret lalu. Di situ Kapri mengaku dimintai oleh terdakwa Bazarsah dan kemudian menyebarkan video dan undangan tersebut kepada rekan-rekannya yang memiliki satu hobi atau dalam hal ini kegiatan judi sabung ayam. Dan dari situ juga Kapri Sucipto saat penembakan, saat kejadian penggerebekan maksud kami, pada tanggal 17 itu Kapri datang ke lokasi sekitar pukul 4 sore dan membawa 2 ekor ayam. Satu sudah dijual dan satu ia mainkan dan dapat uang sekitar 800.000 hasil bermain judi. Dan saat penggerebekan, setelah mendengar satu letusan tembakan, saksi Kapri Sucipto langsung kabur dari lokasi dan tidak lagi melihat adanya terdakwa. Untuk saat ini, untuk perkembangan saat ini, auditor militer 105 sedang menanyakan para saksi yang dihadirkan hari ini. Dan tadi saat di sidang juga kuasa hukum keluarga korban menyatakan tidak kepuasan kepada pertanyaan majelis hakim karena dinilai terlalu detail soal SOP dan tidak fokus pada kejadian yang soal penembakan. Demikian, Siska. Baik, Rahmat, lalu untuk sidang selanjutnya akan digelar kapan dan juga apa agendanya? Baik, untuk agenda selanjutnya kami masih menunggu informasi selanjutnya karena di dalam itu masih agenda pertanyaan oleh auditor kepada para saksi yang ditanyakan secara bergiliran. Begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan. Selamat bertugas kembali. Siap bawa senjata revolver, jenis revolver. Revolver. Siap. Kaliber berapa itu? 38. Berapa? Kalau 38. Ya kaliber berapa? Kalibernya kaliber 38. Munisinya kaliber berapa? Amunisi 3. 9 atau 7,6? Revolver kan pistol kan? Pistol ya? Iya, 9 mm. 9 mm. Iya, saudara karakteristik senjata aja tidak hafal. Padahal pegangan saudara itu. Munisinya kaliber 9. 9. Iya, nanti kalau HS ada lagi. Ada lagi. Kalau SS1 F16 FNC berapa kalibernya? Kaliber berapa? 9. Nggak tahu juga. 7. Nah kan, salah-salahan. Senjatanya sudah tidak hafal kalibernya. Sudah berapa lama jabat Kanit Reskrim? Sampai dengan saat ini baru 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun. Siap. Dari sejak 2024 ya? Siap. Dari Juni 2024. Ini saya mau bicara tentang perkeluaran dulu. Ya, saudara harusnya tahu sehingga ini senjata akan ada ancaman sehingga bawa senjata. Laporan itu saudara sudah melihat, ajang itu, ajang gelanggang itu saudara sudah melihat di medsos ya? Siap. Sudah medsos. Siap. Yang ada terdakwa pakai kaos biru. Siap. Bawa senjata. Siap. Pistol itu. Siap.
Terus pengumuman, Siap. apa pengumumannya Pak? Coba saya mau samakan surat yang ada. Kalau pengumumannya itu kalau yang saya lihat dan yang cuma Ya. ada Pak yang jelas datang ke arena, siapkan ayam apa gitu kan, kalau nggak salah. Terus panitia menyiapkan ayam apa gimana, kalau nggak salah gitu kan. Ya, betul. Iya, siap. Kalau tidak bisa lihat, nanti akan disiarkan melalui Tim PRI apa kalau nggak salah. ya udah Siap. itu yang sudah berubah. Siap. Itu saudara lihat kapan? Itu saya lihat Sebelum tanggal 17 kan? ya. Ya, cocok berarti. Dan nanti ada hubungannya sama siapa? Brigadir Kapri. Ada briefing sedikit dengan Kapolsek. Ada. Ya, silakan dibuka. Jadi briefing Pak Kapolsek pada waktu itu sebelum datang tim dari Polres dan ya ngobrol briefing sama kawan-kawan, intinya jaga keselamatan, jangan lupa kita berdoa, kemudian laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kemudian jaga keselamatan diri. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.